Nama saya Wadi Asmaul Husna dengan NIM J1A1181167 dari kelas reguler B 2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Video kali ini saya akan membahas mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan menggunakan food record 24 jam dan semi food frequency questionnaire. Antropometri berasal dari kata antro yang artinya manusia dan metri yang artinya ukuran. Penilaian antropometri yaitu suatu metode penilaian status gizi dengan cara menilai ukuran tubuh manusia. Ukuran tubuh seseorang sangat erat kaitannya dengan status gizi. Atas dasar hal tersebut, ukuran-ukuran antropometri diakui sebagai indeks yang baik dan dapat diandalkan bagi penentuan status gizi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pengukuran antropometri. Ada beberapa jenis pengukuran antropometri yang digunakan, antara lain berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, serta lapis lemak bawah kulit. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas atau lila. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Beberapa alasan mengapa berat badan digunakan sebagai parameter antropometri diantaranya adalah perubahan berat badan mudah terlihat dalam waktu singkat dan menggambarkan status gizi saat ini. Pengukuran berat badan mudah dilakukan dan alat ukur untuk menimbang berat badan mudah diperoleh. Berikut ini merupakan cara pengukuran dari berat badan. Dan alat yang kita gunakan yaitu timbangan berat badan digital. Alat kita simpan pada lantai yang datar, kemudian pastikan bahwa alat sudah menunjukkan angka 0. Kemudian responden yang akan kita ukur berat badannya diminta agar melepas barang bawaan atau barang-barang lain yang mengganggu pengukuran. Kemudian responden dipersilahkan naik ke atas timbangan, pandangan lurus ke depan. Kemudian catat hasil yang tertera pada alat. Tinggi badan atau panjang badan menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Oleh karena itu, tinggi badan digunakan sebagai parameter antropometri untuk menggambarkan pertumbuhan linear. Istilah tinggi badan diukur dengan cara berdiri, sedangkan panjang badan diukur dengan berbaring atau pada orang yang belum bisa berdiri, itu umur 0 sampai 2 tahun. Berikut ini merupakan cara pengukuran dari tinggi badan. Baik, untuk pengukuran tinggi badan, alat yang kita gunakan yaitu mikrotois. Sebelumnya kita pastikan dulu sudah terpasang dan jendela baca pada alat itu sudah menunjukkan angka 0 ke bawah. Kemudian responden disuruh berdiri tepat di tengah, di bawah mikrotois. Kemudian pastikan bahwa ikat rambut atau yang lainnya yang mengganggu pengukuran itu dilepas. Kemudian punggung, pantat, dan tumit menempel pada tembok. Kemudian pandangan lurus ke depan dan alatnya kita tarik ke bawah. Hingga mencapai puncak kepala. Kemudian catat hasil pada jendela baca. Lingkar lengan atas merupakan gambaran keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Pengukuran lila ditujukan pada bayi dengan usia 0 hingga 30 hari dan ibu hamil atau wanita usia subur antara 15 hingga 45 tahun. Pengukuran lila ditujukan untuk mengetahui apakah ibu hamil atau wanita usia subur atau WUS menderita kurang energi kronis atau KEG. Berikut ini merupakan cara pengukuran dari lingkar lengan atas atau lila. Lingkar lengan atas atau lila itu menggunakan pita lila. Terlebih dahulu, kita tanya pada responden tangan mana yang jarang melakukan aktivitas. Kiri. Kemudian tangan dilekukan. Lalu kita ukur antara bahu dan siku itu berapa dan kita ambil titik tengahnya. Kita tandai, kemudian lurus lagi.
Lalu kita ukur, masukkan pada lubang yang untuk wanita usia subur dengan umur 15 hingga 45 tahun. Setelah itu, kita catat hasilnya. Survei konsumsi makanan itu sebagai fungsi dari penilaian status gizi dan secara tidak langsung bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi asupan zat gizi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat saat ini dan masa lalu. Metode Food Recall 24 jam digunakan untuk memperkirakan jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dalam sehari, dimulai dari bangun pagi kemarin sampai istirahat tidur malam hari, atau dimulai dari saat waktu dilakukan wawancara, mundur ke belakang sampai 24 jam penuh. Untuk mendapatkan informasi representatif, survei ini dilakukan selama 3 hari dalam 1 minggu secara berturut-turut. Berikut ini merupakan wawancara dari Food Recall 24 jam. Dengan ibu siapa? Rusniati, Umur? 42 tahun. Bisa ibu ceritakan makanan dan minuman apa saja yang ibu makan mulai dari bangun tidur hingga saat ini? Ini kan sekarang di bulan suci Ramadan dan saya bangun pada pukul 2.00. Pada saat saya bangun pukul 2.00 itu langsung minum air putih 1 gelas. Setelah itu setengah jam kemudian lalu kita sahur. Makanan apa yang ibu makan? Itu nasi 2 centong, terus sayur yaitu kelor, bayam dan jagung, ikan bandeng dan telur. Selanjutnya pada saat apa ibu makan saat berbuka? Saat berbuka yaitu pisang hijau, jalang kote, minum air putih 1 gelas. Setelah pukul 08.00 makan nasi, lalu sayur, lauknya telur dan ikan. Kalau untuk sayurnya apa kita makan? Sayurnya itu pada malam hari daun ubi. Kalau untuk ukuran paginya kita makan nasi, Itu ukurannya 1 centong pada saat makan sahur. centong yang mana ini? Centong A. Berapa centong? 1. Semi frekuensi makan atau food frequency questionnaire adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan di setiap porsi makan. Food frequency questionnaire berfungsi untuk mengidentifikasi faktor risiko malnutrisi kronik pada subjek. Malnutrisi disebabkan pada asupan makanan berlebihan atau kekurangan makanan dalam jangka panjang. Berikut ini merupakan wawancara dari Food Frequency Questionnaire. Saya akan mendata ibu terlebih dahulu. Dalam sehari, kalau boleh tahu, ibu makan nasi berapa kali? 3 kali sehari. Kalau mie? Ini jarang, sekali seminggu lah. Seminggu. Bihun? Tidak pernah. Singkong? Singkong sekali seminggu. Kalau ubi? 2 kali seminggu. Selain itu ada lagi makanan pokok yang ibu konsumsi? Jagung. Berapa kali per hari, per minggu, atau per minggu berapa kali, atau sehari berapa? Sekali, kadang 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Selain itu tidak ada lagi? Tidak ada. Bayam? Bayam itu 2 kali seminggu. Kalau kangkung? Kangkung 2 kali seminggu. Kubis? Kubis? Tidak pernah. Tidak. Sawi? Sawi 1 kali seminggu.
Selain yang saya sebutkan tadi ya, masih ada sayuran lain? Daun singkong, daun pepaya. Kalau daun singkong berapa kali? Sekali seminggu. Kalau untuk buah, seberapa sering ibu makan mangga? Itu kadang-kadang dalam 1 bulan 2 kali. Kalau jeruk? Jeruk kayaknya sering sekali seminggu. Semangka? Semangka kena 2 kali seminggu. Pepaya? Pepaya 2 kali seminggu. Selain yang saya sebutkan tadi, ada buah lain yang biasa? Pisang. Berapa frekuensi makannya? Berapa? Setiap hari. 1 kali sehari? Iya. Kalau gula? Konsumsi setiap hari gula. Setiap hari. Sekali. Minyak kelapa? Itu minyak kelapa itu sekali sehari. Selain yang saya sebutkan tadi itu bahan Tidak ada. Itu tadi merupakan wawancara dari Food Recall dan Food Frequency Questionnaire. Sebelumnya, ini merupakan kuesioner dari Food Recall dan ini merupakan kuesioner dari Semi Food Frequency Questionnaire. Jadi untuk Food Recall, saya melakukan wawancara 2 kali. Bisa dilihat tabel hasilnya. Hari pertama, untuk wawancara kita input terlebih dahulu di aplikasi NutriSurvey. Begitupun dengan hari kedua. Kemudian kita jumlahkan pada hari pertama dan hari kedua. Kita ambil itu energi, protein, lemak, dan karbohidratnya. Setelah itu kita bandingkan. Untuk energi, kita bagi dengan 2, protein 4, dan lemak 9, serta karbohidrat 4. Begitu juga dengan hasil dari Food Frequency Questionnaire. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.